Ya, skuad value timnas Indonesia meroket gara-gara Kelvin Verdong. Garuda makin kuasai pasar ASEAN. Jero Ritwell tunda kedatangan ke Indonesia. Apa sih penyebabnya? Dan Nathan Chow ungkap kecanduan jelang Indonesia versus Irak. Simak lengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, skuad value timnas Indonesia bakal semakin meroket jika proses naturalisasi Kelvin Verdong selesai dan sang pemain memperkuat Garuda. Seperti diketahui, proses naturalisasi yang dijalani Kelvin kini sudah memasuki babak akhir setelah disetujui oleh DPR RI. Sinteyong selaku pelatih timnas Indonesia pun otomatis juga sudah bisa langsung menurunkan Kelvin Verdong. Kehadiran Kelvin tentu saja menambah kekuatan timnas Indonesia sekaligus memperketat persaingan di skuad Garuda. Dua hal itu jelas akan terasa bermanfaat bagi timnas Indonesia yang tengah berjuang mengepakkan sayapnya ke level Asia. Salah satu sorotan menarik kalau proses naturalisasi Kelvin Verdong sudah tuntas yakni soal market value yang ia miliki. Dilansir dari Transfer Market, pemain berusia 27 tahun yang memperkuat NEC Nijmegen ini punya market value senilai 2,5 juta euro. Untuk cakupan sepak bola Asia Tenggara, market value dengan nilai tersebut nyatanya termasuk cukup tinggi. Market value yang dimiliki oleh Kelvin bisa saja semakin meroket jika mampu tampil secara konsisten bersama klubnya saat di Liga Belanda. Dengan nilai pasaran itu, Kelvin otomatis langsung menduduki posisi teratas dalam hal pemain termahal di Asia Tenggara. Jika sudah resmi menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia, tepatnya setelah proses naturalisasi yang ia jalani selesai, Kelvin akan memiliki harga yang sama dengan Jay Itzes yang baru saja membantu Venezia promosi ke Liga Italia. Sama dengan Kelvin Verdong, Jay Itzes yang bermain sebagai bek tengah juga punya market value sebesar 2,5 juta euro. Nilai ini diyakini bakal segera naik karena Jay akan berkompetisi di kasta tertinggi sepak bola Italia. Baik Kelvin dan juga Jay pun juga berhak menempati posisi kedua serta ketiga di daftar pemain Asia Tenggara dengan market value tertinggi. Sementara untuk posisi teratas dalam hal market value terbesar di kawasan Asia Tenggara masih dipegang oleh Tom Haye. Pemain naturalisasi timnas Indonesia yang baru saja dilepas Hirinfin ini tercatat punya nilai pasaran 3 juta euro. Dengan nilai tersebut, Tom pun membuat market value timnas Indonesia semakin meroket akhir-akhir ini. Kini, market value timnas Indonesia semakin menanjak dengan hadirnya Kelvin Verdong sebagai pemain naturalisasi. Timnas Indonesia pun diprediksi akan punya market value sebanyak 18 juta euro alias tertinggi se-ASEAN jika Kelvin Verdong bergabung. Saat ini market value timnas Indonesia masih bertahan di angka 15,43 juta euro menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Angka tersebut sebenarnya sudah menempatkan Garuda di posisi teratas dan Kelvin Verdong bakal menambah mewah. Market value timnas Indonesia saat ini setidaknya unggul cukup jauh di kisaran 5 juta euro dari Thailand selaku pesaing terdekat. Lalu selisih antara market value timnas Indonesia dengan Vietnam lebih parah, yakni hampir 8,5 juta euro saat ini. Dan berkaca dari hal itu, kemewahan skuad timnas Indonesia yang semakin bertambah juga turut menambah market value Garuda. Sementara itu, Jero Ritwell disebut menunda kedatangannya ke Indonesia dalam waktu dekat. Nah, pengamat sepak bola tanah air Roni Pangemanan juga mengungkapkan kenapa gelandang berusia 27 tahun itu masih belum bisa datang ke tanah air. Menurut Bang Ropan, PSSI masih repot mengurus proses naturalisasi dua pemain yaitu Kelvin Verdong dan Jens Vreven. Sampai di akhir bulan Mei 2024, Jero Ritwell menunda tidak datang. Mungkin akan di next ya, Jero akan ke sini. Saya mengkonfirmasi menanyakan kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir bagaimana dengan Jero, apakah sudah bisa datang ke Indonesia atau belum. Tapi Ketua Umum mengatakan belum sebab PSSI sedang sibuk mengurus naturalisasi Kelvin, Jens dan juga penjaga gawang yang masih dalam proses dicas yaitu Martin Paes, kata pria berkacamata itu. Namun meski begitu bukan berarti PSSI tidak tertarik kepada Jero. Bung Ropan mengatakan Jero Ritwell masih menjadi target utama PSSI, apalagi jika timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.
Ya, timnas Indonesia hanya membutuhkan satu kemenangan dari dua laga sisa grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni untuk lolos ke babak ketiga. Ya, meski nggak datang bulan ini, tapi Jero tetap masuk pantauan PSSI yang merupakan salah satu pemain yang masuk radar, tapi memang belum bisa bertemu untuk saat ini. Tegas mantan manajer Persija Jakarta itu. Dia menambahkan, mungkin ya ketika Indonesia lolos ke babak ketiga, Jero mungkin saja akan dimatangkan oleh PSSI. Di sisi lain, pemain timnas Indonesia Nathan Choaon mengakui punya kebiasaan buruk sehari-hari yang sulit ditinggalkan. Ya, sebagaimana kebanyakan orang pada umumnya yang ketergantungan telepon seluler, Nathan pun kecanduan dengan ponselnya dan tak bisa melepaskannya. Pengakuan ini ia lontarkan pada video pendek berdurasi 2 menit di YouTube resmi PT Freeport Indonesia pada Selasa 4 Juni. Pemain yang bisa bermain sebagai bek kiri atau gelandang tersebut menjawab pertanyaan terkait barang yang selalu dibawanya kemana-mana. Saya terkadang sedikit terlalu kecanduan dengan ponsel. Itu sebenarnya tidak bagus, tapi saya suka melihat ponsel saya, kata Nathan. Ya, persoalan ponsel tidak memberikan dampak negatif bagi Nathan ketika bertanding karena ia mengaku tetap bisa menjaga mental selama 2 kali 45 menit. Tapi seperti yang kamu tahu, pertandingan belum berakhir sampai peluit terakhir berbunyi. Jadi kamu harus tetap percaya bahwa kamu masih bisa mendapatkan hasil terbaik dan jangan menyerah sampai pertandingan benar-benar selesai. Jelas bek kiri timnas Indonesia tersebut ketika ditanya soal cara menjaga mental agar tetap stabil di lapangan nanti. Sementara mengenai performa di timnas Indonesia, pemain berusia 22 tahun tersebut mengaku tidak terlalu grogi selama bertanding mengenakan seragam merah putih. Selama pertandingan tidak terlalu grogi, tapi sebelum masuk lapangan akan merasa sedikit gugup. Tapi saya pikir itu normal ya. Hal itu juga bagus untuk membuat saya tetap fokus, kata Nathan. Dan seperti diketahui, Nathan Choaon berpeluang kembali membela Merah Putih di laga melawan Irak pada Kamis 6 Juni dan melawan Filipina pada Selasa 11 Juni dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan kedua laga tersebut akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.